Adat pesan syara, syara pesan di kitabullah. Bentuk pertama adalah surau tarikat, dan itu menjadi basis pengembangan Islam melalui tarikat. Harta warisan pusaka tinggi di Minang tidak tahu siapa pemiliknya. Kalau kawin sesuku itu banyak anaknya bodoh-bodoh. Adapun orang Sumando itu datangnya dari suku lain. The Minangkabau in series. Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar kamu hari ini? Kami doakan semoga selalu dalam rahmat dan karunia Allah. Sahabat, berjudi, menyambung ayam, dan meminum arak merupakan beberapa di antara penyakit masyarakat yang membudaya di ranah Minangkabau di permulaan abad ke-19. Tradisi ini lumrah dilakukan kaum adat ketika itu, sehingga terjadi pertentangan berkepanjangan antara kaum adat dan kaum ulama yang mengharamkan perbuatan tersebut. Semua perbuatan tersebut dilakukan segelintir kaum adat sebagai kegiatan perintang-rintang hati, permainan untuk melalai-lalaikan waktu. Parahnya, semua permainan itu mempunyai taruhan. Yang kalah harus membayar kepada yang menang. Tak urung, keributan terjadi, bunuh-membunuh hingga perebutan perempuan. Kondisi ini lambat laun merusak tatanan masyarakat di Minangkabau. Dan sahabat, kondisi yang tidak sehat ini menjadi perhatian serius kaum ulama. Berbagai pendekatan sudah dilakukan, namun tidak mampus. Hingga tahun 1802, pulanglah 3 orang ulama muda dari Mekah, yaitu Haji Miskin di Pandai Sike, atau Luhak Agam, Haji Abdurrahman di Piombang, Luhak 50, dan Haji Muhammad Arif di Sumania, yang dikenal juga dengan Tuan Kulintau, Luhak Tanah Datar. Karena pembahasan ini sangat menarik, maka tetap siagakan konsentrasi kamu dan besarkan volume videonya buat nyimak sahabat berbagi. Tapi sebelumnya, yuk rame-rame dukung channel ini dengan cara subscribe buat kamu yang belum subscribe. Bila kamu suka, silahkan di like. Bagikan ke teman-teman kamu agar mereka juga dapat info penting ini, dan yuk diskusi di kolom komentar. Terima kasih, dan yuk kita lanjut. Sahabat, di akhir abad ke-18 terjadi pergolakan politik di Mekah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berhasil mengembalikan umat Islam kepada ajaran tauhid yang asli dari Rasulullah. Gerakan ini dilakukan karena banyaknya umat Islam yang telah melakukan penyimpangan yang terlalu jauh dari ajaran Islam. Dan paham ini menyebar ke seluruh jazirah Arab hingga menaklukkan tanah Mekah dan Madinah. Keberhasilan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Mekah menimbulkan kesan di hati ketiga ulama muda asal Minangkabau, yaitu Haji Miskin, Haji Piombang, dan Haji Sumania. Usai menuntut ilmu di Mekah, mereka pun pulang ke kampung untuk mengamalkan ajaran Islam yang sejati. Mereka melihat Minangkabau ketika itu baru berlabel Islam saja, tetapi belum mengamalkan Islam secara kafah. Mereka pulang membawa semangat baru dan merindukan kejayaan Islam di ranah Minangkabau. Tentu saja, ketiga ulama muda ini mendapat perlawanan yang keras dari kaum adat. Gejolak pun terjadi. Tuanku Sumania mendapat perlawanan yang hebat di negerinya, hingga ia terpaksa pindah ke Lintau. Haji Miskin juga mendapat perlawanan yang tak kalah hebat di Pandai Sike, sehingga terpaksa pindah ke Ampe Angke. Hanya Tuanku Piombang saja yang tidak banyak mendapatkan tantangan. Lalu sahabat, menyerahkah para ulama itu? Tidak. Haji Miskin kemudian mendapat teman perjuangan yang setia di agama. Mereka adalah Tuanku Nan Renceh di Kamang, Tuanku di Kubu Sanang, Tuanku di Ladang Lawe, Tuanku di Padang Lua, Tuanku di Galuang, Tuanku di Koto Ambalau, dan Tuanku di Lubu Awu. Kedelapan ulama ini bertekad sehidup semati, dan mereka pun terkenal dengan sebutan Harimau Nan Salapan. Prinsip Harimau Nan Salapan adalah ajaran murni Islam harus ditegakkan di setiap nagari meskipun pedang harus bicara. للمعالي لا نبالي لا نبالي
Meskipun mendapat pertentangan di sana sini, namun banyak juga nagari-nagari di Agam yang masyarakatnya mulai kembali menganut ajaran Islam secara benar. Harimau Nan Salapan telah menjadi penjaga akidah umat Islam yang selalu berada di garda terdepan. Satu persatu nagari-nagari di Agam ditaklukkan. Di negeri yang ditaklukkan, diangkat seorang Tuan Kadi dan Tuan Imam. Tuan Kadi untuk menjaga perjalanan hukum syarak dan Tuan Imam untuk memimpin peribadatan solat dan bulan puasa. Perempuan di Minangkabau mesti menutup rambutnya sebab rambut adalah aurat. Di setiap halaman rumah mesti ada batu hampar yang gunanya untuk membasuh kaki untuk solat. Nah sahabat, itulah sekelumit nostalgia tentang Harimau Nan Salapan. Cakar dan taringnya tajam dalam menegakkan falsafat Minangkabau, adat basandi syarak, syarak basandi kita buah. Dan sahabat, sebagai tambahan, istilah Harimau Nan Salapan sudah memasyarakat di ranah Minang sejak dimulainya perjuangan pengusiran penjajah oleh Abdullah Tuanku Nan Renceh tahun 1803. Masa itu diperkirakan Tuanku Nan Renceh berumur 35 tahun. Kiprah Tuanku Nan Renceh dalam perjuangan mengusir kaum penjajah sudah termasuk dengan Perang Kamang. Disebut sebagai Harimau Nan Salapan karena jumlah anggotanya 8 orang, yaitu Tuanku Nan Renceh, Tuanku Kubu Sanang, Tuanku Ladang Lawe, Tuanku Padang Ua, Tuanku Galuang, Tuanku Koto Ambalau, Tuanku Pamang Singan, dan Tuanku Haji Miskin. Sempat terjang Harimau Nan Salapan juga dikenal di daerah Tapanuli Selatan. Masyarakat Tapanuli Selatan, Mandailing dan Angkola yang pada masa itu mayoritas masih penganut pagan, semacam animisme, berhasil diislamkan oleh Pong Kinongol Ngolan Sinabela yang bergelar Tuanku Rau, Hamonangan Harahap yang bergelar Tuanku Tambusai, Mansur Marpaung bergelar Tuanku Asahan, Jatenggar Siregar bergelar Tuanku Ali Sakti, dan sejumlah pemuda lain yang belajar Islam serta taktik perang dengan Tuanku Nan Renceh di Kamang, Buah Agam, Minangkabau. Menurut DP Astral, seorang pengamat sejarah Minangkabau asal Bukit Tinggi, gelar Tuanku mereka sandang bukan semata karena mereka paham dan mengerti serta mengamalkan ajaran Islam dengan baik, tapi lebih disebabkan mereka berani berjuang memimpin pasukan menyerang kaum penjajah. Artinya, merekalah orang-orang terkemuka atau disebut saja sarjana masa itu. Kata Onggang Perlindungan dalam buku Tuanku Rau, Harimau Nan Salapan juga dikenal sebagai Presidium Nagari Darul Islam Minangkabau pada masanya. Tuanku Nan Renceh mereka tunjuk sebagai ketua presidium. Cita-cita Tuanku Nan Renceh sangat besar. Dia ingin membebaskan tanah Jawi atau Nusantara ini dari kegelapan dan cengkraman penjajah. Sebagai langkah awal, Harimau Nan Salapan membuka selimut hitam yang mengatapi Minangkabau. Masyarakat Minang pada masa itu terkenal dengan kebiasaan bersukaria, menikmati hidup dengan keramaian judi dan sambung ayam, menjadi sasaran utama untuk dibersihkan. Dan sahabat, sejarah mencatat usaha pembersihan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, sebab kaum adat yang suka menikmati hidup duniawi merasa kesenangannya terusik. Karena itu, mereka pun mengadakan perlawanan terhadap gerakan kaum putih yang dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh. Berkat ketegasan dan kematangan rencana dari kaum putih ini pula, akhirnya ranah Minang bisa juga dikuasai oleh kaum ulama. Dan sahabat, selanjutnya, perjuangan Harimau Nan Salapan menghasilkan perdamaian antara kaum adat dan kaum agama di Minangkabau pada tahun 1834. Perdamaian ini pula yang dikenal sebagai Kesepakatan Bukit Marapalam yang membuahkan istilah adat basandi syarak, syarak basandi kita buah. Tuanku Nan Renceh sendiri tidak hadir dalam upaya perdamaian itu karena dia gugur dalam pertempuran melawan Belanda di Bukit Tinggi pada tahun 1826.
Dan sahabat, jika dicermati apa yang dilakukan Tuanku Narenceh selama perjuangannya, sebagaimana sejarah juga mencatat, tentulah tidak bisa dilepaskan dari keberadaan trio haji yang pulang dari Mekah pada akhir abad ke-18. Mereka adalah Haji Piombang, Haji Sumanyik, dan Haji Miskin. Ketiga orang ini memiliki keahlian masing-masing dalam menanamkan pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di ranah Minang. Beberapa catatan menyebutkan Haji Piombang adalah seorang lulusan Universitas Al-Azhar yang sempat menjadi tentara di Mesir, kemudian bergabung dengan tentara Turki dalam melawan Napoleon. Terakhir, Haji Piombang berpangkat kolonel. Haji Miskin berpangkat mayor. Dia kawan Haji Piombang di Al-Azhar dan juga ikut melawan tentara Napoleon. Sedangkan Haji Miskin merupakan seorang berpengetahuan luas tentang Islam, lama membara di Jazirah Arab. Dan trio haji inilah sejak kepulangan mereka ke kampung halaman mendampingi Tuanku Narenceh dalam perjuangan menegakkan syariat Islam di Minangkabau. Mereka pula yang membina angkatan perang serta meletakkan fondasi perjuangan melawan kaum penjajah. Tentara Padri bentukan Haji Piombang bukannya tentara kampungan, tetapi sudah berstruktur rapi hingga ke desa-desa atau nagari-nagari. Kepala nagari merupakan komandan tentara di pedesaan. Beberapa literatur mencatat dalam menegakkan syariat Islam di Minangkabau, masing-masing tuanku di daerah kekuasaannya menerapkan sistem lihat batu tapakan, yaitu batu yang menjadi injakan terakhir ketika naik ke atas rumah. Apabila dalam pemeriksaan itu di pagi hari batu ini tidak basah oleh air wudhu sholat subuh, maka orang yang di atas rumah dianggap tidak Islam. Eksekusi pun dijalankan di tempat dan hukumannya beragam. Untuk luhak tanah datar, masa itu dikenal ketegasan Tuanku Lintau atau disebut Tuanku Alim Tahu. Beliau terkenal dengan prajuritnya yang sangat aktif memeriksa batu tapakan setiap pagi di setiap rumah-rumah penduduk. Derap langkah kaki kuda prajurit ini sangat ditakuti oleh orang-orang pelanggar syariat agama. Tapi sahabat, semua itu adalah cerita masa lalu. Kini hanya tinggal kenangan. Soal basah atau tidaknya batu tapakan di rumah-rumah penduduk menjelang sholat subuh, tidak ada lagi yang akan memeriksa dan mengingatkannya, kecuali diri mereka masing-masing. Lalu bagaimana pendapat sahabat? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jazakumullahu khairan.